Shalom friend, bertemu kembali di Joseph Stories. Shalom, kali ini Joseph Story akan berbicara tentang gereja. Apa yang dimaksud dengan gereja? Apakah bangunan ini gereja? Atau bagaimana? Baik, mari kita mulai ya. Sebenarnya kata gereja berasal dari bahasa Yunani, yaitu eklesia, yang berarti perkumpulan atau orang-orang yang dipanggil keluar. Akar kata gereja tidak berhubungan dengan gedung, melainkan dengan orang atau manusia. Apabila kita berpergian pada hari Minggu, jika kita melewati sebuah gereja yang megah namun kosong karena mungkin iman jemaatnya kurang hidup atau mungkin sudah mati, kita mengatakan, wah, indah sekali gereja ini. Padahal itu hanyalah bangunan. Saudaraku yang terkasih, gereja itu bukanlah bangunan, tetapi manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Apakah benar demikian? Contohnya, ketika kita berkenalan dengan teman baru, apabila sama-sama Kristen, biasanya akan ditanya, apa gerejanya? Dan biasanya dijawab dengan Protestan, Gereja Baptis, Metodis, Bethel, atau bisa juga dijawab dengan HKBP, GKI, GMI, dan lain-lain. Jadi mindset kita selama ini adalah bahwa gereja adalah bangunan atau denominasi tertentu. Mari kita membaca surat Paulus kepada jemaat di Roma, yakni Roma 16 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Paulus merujuk orang-orang percaya di rumah mereka, bukan di gedung atau bangunan. Mari kita membaca Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jelas di sini bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus terdiri dari semua orang yang percaya. Tubuh Kristus terdiri dari dua aspek. Aspek yang pertama adalah gereja spiritual atau universal atau sedunia, yakni semua orang yang percaya, yang memiliki hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Di mana 1 Korintus 12 ayat 13 sampai 14 mengatakan, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota, melainkan semua orang yang telah menerima keselamatan melalui iman dalam Yesus Kristus. Aspek yang kedua adalah gereja lokal. Mari kita baca Galatia 1 ayat 1 sampai 2. Demikianlah firman Tuhan. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Jelas ya, ayat ini berbicara bahwa saat itu Galatia ada beberapa gereja, yakni gereja lokal, di mana itu bukanlah gereja spiritual, melainkan gereja lokal. Pertemuan kali ini akan saya akhiri
dengan mengatakan bahwa gereja bukanlah bangunan, melainkan semua orang yang percaya dengan sungguh-sungguh dalam karya penebusan Yesus Kristus di Bukit Golgota untuk menebus dosa kita. Kita sebagai gereja membutuhkan pembinaan iman agar iman kita semakin bertumbuh dan berbuah dalam tingkah laku sehari-hari dengan bersekutu dengan tubuh Kristus yang lain di gereja lokal yang berada di sekitar tempat tinggal kita, yakni gereja lokal yang benar doktrin dan ajarannya. Karena banyak juga sekarang ini gereja lokal yang doktrinnya atau ajarannya melenceng. Demikian pertemuan kita kali ini, kiranya bermanfaat. Sampai bertemu kembali di Joseph Stories di lain kesempatan. Jadi, kamulah gereja itu. Maju terus dalam Kristus. Haleluya.